Seberapa kuat Puri-Puri Prisoner sebagai pahlawan kelas S yang memiliki peringkat paling bawah di antara pahlawan lainnya? Apakah Puri-Puri Prisoner memang selemah itu? Oke, kalau kita lihat dari segi kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan, sebenarnya dia ini cukup kuat untuk peringkat yang paling rendah. Tapi ya, emang gak lebih kuat sih dari para pahlawan kelas S yang lain. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, selemah-lemahnya Puri-Puri Prisoner sebagai pahlawan kelas S yang peringkatnya paling bawah, dia ini masih sangat jauh lebih kuat daripada para pahlawan kelas A, kecuali Amaimas ya. Tapi beneran deh, si Puri-Puri ini tuh bener-bener kuat kalau dibandingkannya sama pahlawan kelas A. Dan sebenarnya dia ini lumayan mirip sama Tank Top Master yang punya daya bertahan hidup yang sangat-sangat kuat. Walaupun ya tentu saja Tank Top Master tetap lebih kuat. Dan sebenarnya dia pun punya kelemahan, yaitu dia ini sering terlalu percaya diri dan gak pernah bertarung dengan serius. Seberapa kuat Tank Top Master sebagai pemimpin dari salah satu komunitas terbesar dalam dunia One Punch Man, yaitu komunitas Tank Top? Sebenarnya, seberapa kuat Tank Top Master ini? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik, bisa dibilang mungkin Tank Top Master ini menjadi salah satu yang paling kuat. Ya, walaupun kalau dibandingkannya sama Super Alloy sih jauh ya. Tapi ada satu hal yang unik sama si Tank Top Master ini. Karena dia itu selalu bisa bertahan hidup loh, separah apapun lukanya, ataupun sebesar apapun damage yang diterima sama tubuh dia. Kayak misalnya di panel yang satu ini nih. Ini dia udah jadi ayam geprek, cok. Bukan cuma tulangnya yang patah-patah, tapi organnya pun pasti udah pada pecah. Tapi dia ini masih tetap nggak mati loh. Malah, sekarang dia sehat walafiat dan badannya tambah gede. Mungkin kekuatan utama dia itu kemampuan bertahan hidupnya yang tinggi ya. Karena udah luka kayak apapun juga, ujung-ujungnya tetap sehat lagi. Seberapa kuat Zombie Man? Sebagai makhluk paling unik di antara semua pahlawan yang ada dan memiliki tubuh yang hampir abadi juga, sebenarnya sekuat apa Zombie Man ini? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik sih, sebenarnya Zombie Man ini nggak kuat-kuat amat. Dan kecepatan dia pun ya biasa aja. Tapi ya itu semua bisa terjadi karena memang bukan itu yang membuat si Zombie Man ini jadi hebat. Keunggulan dari dia yang membuat dia jadi pahlawan kelas S dengan peringkat yang cukup tinggi adalah kemampuan regenerasi dan kecerdasan dia. Yang dimana sesuai sama yang gue bilang di awal, kalau dia ini punya tubuh yang hampir abadi. Ditambah lagi, dia ini punya peran sebagai detektif yang sangat hebat. Ya gimana gak hebat, dia itu kalau lagi ngejar target, itu udah hampir bisa dipastikan target tersebut bakal dia dapetin. Jadi udah mah cerdas banget, gak bisa mati, punya kekuatan tempur yang cukup hebat. Jadi ya gimana coba tuh target bisa kabur. Seberapa kuat Pig God? Sebagai pahlawan yang kerjaannya makan mulu dan kelihatannya kayak gak bisa apa-apa, apakah Pig God memang setidak berguna itu? Oke, sebenarnya itu semua gak benar. Karena kenyataannya, Pig God adalah salah satu pahlawan yang sangat hebat. Arti hebat yang gue maksud di sini itu lebih ke merujuk bagaimana sikap dia ke pahlawan lainnya, yang dimana dia itu selalu baik ke siapapun. Seringkali menolong rekannya yang hampir mati, sampai-sampai membahayakan dirinya sendiri. Dan pokoknya dia itu adalah orang yang baik banget. Nah, tapi gak sampai situ aja. Kemampuan si Pig God ini pun bisa dibilang memang sangat hebat. Yang dimana dia itu kebal sama racun, punya tubuh yang sangat kuat, powernya pun besar, kecepatannya pun hebat, dan mengejutkannya, kecerdasan dia pun di atas rata-rata loh. Dan kekuatan Pig God yang pernah diperlihatkan selama ini ternyata masih sangat jauh dari potensi maksimal dia. Jadi kalian bisa bayangin aja tuh, bakal seberapa kuat Seberapa kuat Amaimas? Sebenarnya Amaimas ini nggak termasuk sebagai pahlawan kelas S sih. Tapi apakah Amaimas memang belum cukup layak buat masuk kelas S? Oke, sebenarnya secara mengejutkannya Amaimas ini tentu saja berada di level yang sama dengan para pahlawan kelas S. Dan bahkan kalau dia ada di kelas S, mungkin Amaimas bisa ada di peringkat 10 besar. Karena kalau kita membicarakan tentang kekuatan, dia ini literally punya segalanya. Kekuatan fisik dia sangat kuat, kecepatan dia luar biasa, endurance dia sangat tinggi, kemampuan bertarung dia top, dan bahkan dia ini bisa regenerasi dengan cukup cepat juga. Gila banget. Dan apalagi, dia ini merupakan pahlawan paling populer juga loh. Ini mah jangankan 10 besar, 5 besar juga bisa ini mah. Tapi dia ini punya kelemahan yang sangat-sangat unik. Kelemahan dia adalah ngeliat orang jelek anjir. Seberapa kuat Watchdog Man? Sebagai salah satu pahlawan kelas S yang
yang asal-usulnya tidak diketahui, dan bahkan kekuatannya pun cuma pernah diperlihatkan sedikit aja sepanjang series One Punch Man. Apakah Wasdogman memang sekuat itu? Sebenarnya ya, kalau kita membicarakan tentang fisik, skill, dan kecepatan, itu udah pastilah kalau Wasdogman ini sangat-sangat kuat. Ya, walaupun memang kita tuh jarang banget diperlihatkan tentang dia, tapi kalau kita lihat bagaimana dia tuh sering ngalahin banyak banget monster yang nyerang teritorinya, Wasdogman bakalan ngalahin monster tersebut itu dengan sangat cepat dan efisien. Sampai-sampai saking efisiennya, dia aja nggak terluka sedikit pun. Bahkan orang-orang di sekitar dia pun nggak ada yang terluka loh. Dan kalau kita lihat juga di pertarungan dia lawan Garo, si Wasdogman ini unggul dari segala hal dalam pertarungan tersebut. Padahal kan Garo yang kita tahu tuh adalah seseorang yang jenius bela diri dan punya refleks dan skill luar biasa hebat. Seberapa kuat Super Alloy Darkshine? Sebagai pahlawan yang memiliki tubuh paling kuat di antara semua pahlawan kelas S yang ada, apakah Super Alloy Darkshine memang sekuat itu? Oke, kalau kita berbicara tentang semua hal yang berhubungan dengan fisik, dengan jelas gua akan mengatakan bahwa dia ini sangat amat kuat. Bahkan kalau kita berbicara tentang kecepatan pun, dia ini punya kecepatan yang sangat luar biasa untuk badannya yang sebesar itu. Bahkan faktanya nih ya, Super Alloy Darkshine ini adalah satu-satunya pahlawan kelas S yang tidak terluka secara fisik. Ya walaupun terlukanya secara mental sih, tapi di situ aja udah bisa memperlihatkan sekuat apa tubuh dia dibandingkan sama para pahlawan yang lain. Tapi ya sebenarnya satu ini aja kelemahan dia yang benar-benar fatal. Dia itu punya mental yang sangat lemah. Coba kalian bayangin aja, dia ini gak terluka sedikit pun dan gak cedera sama sekali juga. Beda banget sama Tank Top Master yang udah jadi ayam geprek pun tetap punya mental baja. Seberapa kuat Drive Knight? Sebagai salah satu pahlawan yang memiliki tubuh cyborg dan bisa mengalahkan salah satu kadre asosiasi monster dengan relatif mudah, sebenarnya sekuat apa Drive Knight? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik, itu sih udah jelas ya, kalau dia ini punya tubuh yang sangat kuat. Bahkan gak cuma kuat, dia ini punya tubuh yang bisa dibongkar pasang. Pastinya, hal tersebut itu adalah salah satu keunggulan dari si Drive Knight ini. Selain tubuhnya kuat, fleksibel, cepat, robot, bisa ngeluarin api, bersinar, ya pokoknya gitulah. Nah, tapi sebenarnya dia ini punya satu kelemahan sebagai seorang pahlawan. Dan ini sangat terlihat waktu dia udah selesai ngelawan Nyan. Di situ, dia bukannya bantuin para pahlawan lain, dia malah pergi gitu aja. Alasannya sih katanya energinya udah habis karena dipakai berantem. Tapi ya masa sih habis secepat itu? Perasaan Genos aja yang nggak lebih kuat dari Drive Knight bisa bertarung lebih lama. Mencurigakan banget gak sih? Seberapa kuat Prime Silver Fang? Kita semua pasti tahu kalau Silver Fang atau Bang adalah salah satu pahlawan kelas S yang punya peringkat di 3 besar. Tapi di umur dia yang sudah sangat tua pun, dia itu bisa dibilang masih sangat-sangat kuat. Nah pertanyaannya, seberapa kuat dia waktu Prime? Oke, dari sedikit informasi yang kita ketahui, kalau misalnya Bang waktu muda adalah seseorang yang arogan dan agresif. Dia bakal nyerang dan nantang siapapun untuk melawan dia buat membuktikan siapa yang lebih kuat. Sampai pada saat dia muda itu, nggak ada satupun seniman bela diri yang bisa ngalahin dia. Karena memang Bang itu sangat amat kuat. Jadi bisa dibilang, Bang itu mirip sama Garo yang sekarang lah. Selalu ingin membuktikan siapa yang lebih kuat. Dan lumayan bisa disimpulkan kalau Prime Bang itu lumayan setara dengan Garo dalam segi kekuatan. Tapi yang perlu kalian ingat adalah teknik yang mereka gunakan itu sama sekali berbeda. Dimana Bang itu menggunakan teknik yang sadis dan brutal. Sedangkan Garo itu menggunakan teknik yang kalem dan mengandalkan counter attack. Seberapa kuat Atomic Samurai? Sebagai salah satu pahlawan kelas S yang punya kemampuan bela diri yang hebat dan punya beberapa murid juga yang bahkan punya peringkat tinggi juga di kelas A. Sebenarnya, seberapa kuat sih Atomic Samurai itu? Oke, kalau merujuk kepada skill aja, gua rasa cukup fair kalau kita bilang kalau Atomic Samurai ini adalah salah satu yang terbaik. Ya, alasannya tentu aja karena dia itu sangat dihormati di antara para dewan ahli pedang. Yang pastinya, karena dia itu punya skill yang emang mumpuni. Dan bahkan dia itu diberi kepercayaan untuk memakai salah satu pedang legendaris, yaitu pedang matahari, yang dimana kalau dia pakai pedang tersebut, tebasan dia bisa sampai berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Dan terbukti juga kan waktu lawan para kadre yang sebelumnya Atomic Samurai itu sangat kesulitan pakai pedang dia yang biasanya, tapi waktu pakai pedang matahari itu langsung gampang. Dan pernah dikatakan kalau pedang legendaris itu akan lebih kuat kalau dipakai dua-duanya.
Seberapa kuat Metal Bat? Sebagai salah satu pahlawan kelas S yang punya peringkat paling rendah di antara yang lainnya, apakah Metal Bat memang selemah itu? Oke, mengejutkannya, ternyata Metal Bat ini adalah salah satu pahlawan kelas S terkuat loh. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan unik dia yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu Fighting Spirit, yang dimana kemampuan ini bisa membuat Metal Bat semakin kuat seiring banyaknya luka atau damage yang diterima sama tubuh dia. Dan kita belum tahu juga batas kemampuan ini tuh sampai mana. Dan dia pun punya satu kemampuan hebat lagi, yaitu Resonance, yang dimana kemampuan ini ngebuat si Metal Bat jadi punya chemistry yang bagus sama orang lain ketika bertarung bersama. Yang dimana hal ini pernah terjadi waktu dia kerjasama bareng Garo untuk ngalahin Sage Centipede. Dan walaupun dia saat ini tuh udah kuat banget, tapi dia itu baru 17 tahun loh. Yang artinya, dia itu masih bisa jauh lebih kuat lagi di masa depan. Seberapa kuat Genos? Sebagai satu-satunya murid Saitama yang berguru langsung ke Saitama dan tinggal di atap yang sama juga. Nah, sekuat apa nih Genos ini? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan, mungkin bisa dibilang dia ini jadi karakter dengan peningkatan paling signifikan di antara semua karakter di One Punch Man. Mulai dari terbantai sama nyamuk waifu, sampai pada akhirnya bisa bantu-bantu Tatsumaki buat ngalahin monster tingkat naga paling kuat. Untuk gua sih Genos ini jelas ya, sudah sangat-sangat kuat dibandingkan pertama kali dia muncul. Apakah karena dia berguru ke Saitama? Oh, jelas tidak. Saitama aja bahkan nggak tahu kenapa Genos berguru ke dia. Tapi sebagai seorang cyborg, seharusnya Genos masih bisa terus bertambah kuat, tergantung sama Dr. Kuseno-nya aja, seberapa kreatif dia dan seberapa bagus bahan yang dia pakai. Kalau misalnya kalian nanya, lebih kuat Genos atau Drive Knight, kayaknya sih untuk saat ini masih lebih kuat Drive Knight, karena dia itu nggak sembrono. Seberapa kuat Child Emperor? Sebagai pahlawan kelas S termuda yang pernah ada dan memiliki peringkat yang sangat tinggi juga. Apakah Child Emperor memang sehebat itu? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan yang mengacu pada fisik dia, sebenarnya dia ini cukup kuat loh untuk bocah umur 10 tahun, karena terbukti juga kan, dia ini bisa survive di arc asosiasi monster sampai selesai. Walaupun sebenarnya keahlian dia itu ada di kecerdasannya yang super jenius, karena dia ini bisa menjadi ahli strategi, sekaligus dia pun bertarung di lapangan dengan teknologi yang dia bikin lewat gadget dia. Gila sih, ini karakter OP banget. Dan fun fact-nya juga, kalau Child Emperor ini jadi sosok yang sangat penting untuk pengelolaan asosiasi pahlawan di bagian data-data. Jadi kalian bayangin aja nih, bocah umur 10 tahun udah bisa jadi ahli strateginya pahlawan kelas S dan bahkan bisa bikin teknologi sendiri yang super kuat. Kalian bayangin aja, bakal se-OP apa dia dalam beberapa tahun ke depan. Seberapa kuat Flashy Flash? Sebagai salah satu pahlawan kelas S yang punya peringkat bahkan gak masuk 10 besar, apakah Flashy Flash memang pahlawan yang cuma modal good looking doang? Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan fisik, Flashy Flash ini adalah salah satu yang terkuat. Mengejutkan bukan? Karena kita ngelihat dia itu kayak badannya kecil dan kurus, yang ternyata faktanya fisik dia ini cukup kuat untuk bisa menahan beberapa pukulan dari Platinum Sperm dan Monster Garo. Tapi bahkan kekuatan fisik itu tuh bukan keahlian utama dia, karena keahlian utama dia adalah kecepatannya yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan dia pun punya kecerdasan yang cukup tinggi juga. Cuma sebenarnya cukup disayangkan, semua kemampuan dan potensi dia itu lumayan terbuang karena satu kelemahan dia, yaitu sering terlalu percaya diri dan meremehkan orang lain. Mungkin dia berpikir kalau orang lain itu nggak mungkin ada yang secepat dia, dan nggak mungkin juga ada yang sekuat dia. Seberapa kuat Metal Knight? Sebagai salah satu orang yang bisa dikatakan yang paling jenius, pastinya merupakan hal yang cukup mudah untuk Bofoy sebagai pencipta dari Metal Knight agar bisa masuk ke dalam kelas tertinggi, yaitu kelas S. Nah, tapi dengan fakta tersebut, sebenarnya seberapa kuat sih si Bofoy ini? Oke, kalau kita membicarakan tentang kekuatan fisik, pastinya dia ini bisa dibilang ya cukup lemah, karena memang bukan itu hal yang diunggulkan dari dia. Tapi kalau kita berbicara tentang kecerdasan, ide, dan inovasi, udah pasti Bofoy ini adalah salah satu yang terbaik. Karena gini, Bofoy dengan robotnya aja itu tuh udah bisa masuk sebagai 10 besar pahlawan kelas S. Dan gua cukup yakin kalau robot yang dia pakai saat ini itu tuh bukan robot terbaik yang dia miliki. Karena dilihat dari sifatnya yang licik dan selalu waspada, jadi bisa aja kalau pasokan robot yang dia perlihatkan itu belum yang terbaik yang dia punya. Seberapa kuat Tatsumaki?
kita semua pasti tahu kalau Tatsumaki adalah karakter yang menggunakan kekuatan Esper terkuat di series One Punch Man, yang bahkan menjadikan dia sebagai pahlawan kelas S peringkat 2 dari seluruh pahlawan yang ada. Tapi pertanyaannya, sebenarnya seberapa kuat sih dia itu? Oke, kalau kita membandingkan dengan para pahlawan kelas S yang lain, itu hanya Blaze yang kekuatannya di atas Tatsumaki. Sedangkan pahlawan peringkat 3 dan seterusnya itu punya kekuatan yang jauh di bawah Tatsumaki. Ingat ya, jauh. Karena emang sekuat itu Tatsumaki kalau dibandingkan sama para pahlawan kelas S lain. Dan kalau dibandingkan dengan monster-monster atau villain yang ada di One Punch Man sejauh ini, Tatsumaki itu hanya bakal kalah sama 3 villain, yaitu Lord Boros, Cosmic Garo, dan Empty Void, yang seharusnya kalian udah tau lah sekuat apa mereka bertiga. Jadi bisa disimpulkan kalau Tatsumaki itu bisa melawan siapapun villain selagi tingkat ancamannya naga. Soalnya kalau udah tingkat dewa sih itu udah harus dilawan sama Blaze atau bahkan Saitama. Seberapa kuat Blaze? Sebagai pahlawan kelas S peringkat 1, apakah Blaze ini memang punya kompetensi yang layak untuk peringkat tersebut? Oke, jawabannya tentu saja layak, bahkan sangat layak. Bahkan kalau menurut gua, Blaze ini tetap lebih layak menjadi pahlawan peringkat 1 jika dibandingkan dengan Saitama sekalipun. Karena otoritas, kecerdasan, dan pengetahuan yang dimiliki Blaze itu untuk saat ini sih jelas jauh di atas Saitama ya. Walaupun memang kalau dari segi kekuatan sih Blaze tetap nggak ada apa-apanya dibandingkan Saitama. Tapi kalian harus ingat juga kalau kekuatan Saitama itu adalah kekuatan fisik. Jadi cuma bisa ngelindungin diri sendiri aja. Kayak yang terjadi waktu Saitama nampol meteor. Bukannya memperkecil dampak, dia malah memperluas dampaknya. Tapi jika seandainya Blaze yang nangani meteor itu, udah pasti nggak akan ada dampak sama sekali. Tapi gimana pendapat kalian tentang Blaze ini? Apakah dia ini memang layak sebagai nomor 1? Seberapa kuat King? Kita semua pasti tahu kalau King itu sering dianggap sebagai manusia terkuat di bumi oleh para karakter di One Punch Man. Walaupun faktanya, ya enggak juga. Nah, tapi jika kita menanggapi hal ini dengan serius, sebenarnya sekuat apa sih King itu? Oke, untuk hal dasar yang dimiliki oleh King kayak tubuh, kecerdasan, dan kemampuan yang bisa dilatih, bisa dibilang King itu cuma kayak orang dewasa pada umumnya aja lah. Jadi ya, untuk hal tersebut, kita anggap King itu cuma kayak rata-rata manusia dewasa pada umumnya aja. Nah, tapi nih ya, King itu punya satu kemampuan yang benar-benar di luar nalar. Dan memang se-overpower itu. Yap, keberuntungan dia adalah modal dia satu-satunya. Dan jangan salah loh, gua itu cukup yakin ya kalau di dunia ini tuh keberuntungan adalah sebuah kemampuan. Jadi bisa disimpulkan kalau King itu aslinya beneran overpower kok. Dan kemampuan utama dia adalah keberuntungan.